sehat walafiat. Kemudian Allah membantu kita dalam hidayahnya untuk melaksanakan sebuah titah perintah tugas mulia, salat maghrib berjamaah, dan sholat kita dan seluruh rangkaiannya sudah diberangkatkan oleh malaikat hafazah bertinggi di aras kebesaran Allah. Namun kita hanya bisa bermohon, berharap semoga sholat kita yang penuh dengan kekurangan, kewaswisan dan kesumahan, karyaan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam juga kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu kita terbatas dan singkat, mari kita bersama-sama yang belum berniat i'tikaf supaya meniatkan i'tikaf, dan yang sudah berniat kita perbaharui niat i'tikafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Meskipun 10 menit, seperempat jam kita dapat untuk berdiam setelah kita berniat, itu semua dinilai Allah dengan harga yang mahal, yaitu berupa ampunan dan berupa ridha Allah. Kita bersama-sama memperhatikan, mengkonsentrasikan batin dan pikiran kita untuk memperhatikan dan menghayati sekaligus mengimani dan mengamalkan fatwa agama dan nasihat agama, karena agama itu adalah suatu sistem yang paling sempurna. Jadi agama bukanlah sekadar kepercayaan yang kaku dan baku, tapi agama merupakan sebuah anjuran yang sangat positif. Kita perhatikan pelajaran kita Hidayatus Salikin halaman 66 kita masuk dalam Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ini bacaan sujud. Jadi bacaan sujud itu seluruh dunia sama, dimanapun kita sujud bacanya ya ini juga, karena Tuhannya satu, nabinya satu, agamanya satu. Kada baca-baca bang, karena sujud itu kata Rasulullah, akramu ma yakunu lil abdi ayyakuna sajidan. Yang paling dekat manusia itu kepada Allah, yang paling parek dengan Tuhan adalah di waktu kita sujud. Di waktu kita sujud, faksirud doa fihi, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Jadi memperbanyak doa bukan sekadar di sujud terakhir, di setiap sujud sisipkan doa, karena di situ paling dekat kita kepada Allah di waktu sujud. Jadi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, maknanya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi dengan pujiannya. Disitulah pembuktian ikrar syahadat kita. Kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan lidah kita, dengan perkataan kita sudah kita ikrarkan atas pentasdikan pembenaran di hati. Lalu ucapan pengikraran, sumpah ikrar kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu kita dituntut untuk membuktikan keyakinan kita, yaitu pembuktian yang paling prinsipil adalah sujud. Semakin banyak kita sujud, semakin nyatalah bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi Subhana Rabbiyal A'la maknanya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau kita meninggikan Allah, kita sucikan, kita bersihkan asma Allah, dan kita tinggikan namanya, pembuktiannya kita rendahkan diri kita. Kita rendahkan diri kita, kita hinakan diri kita, kita letakkan anggota tubuh kita yang paling kita hormati
Anggota tubuh kita yang paling dipuji-puji ialah wajah, muka. Itu kita tekan di saat waktu sujud, kita tekan, kita rasakan dahi kita waktu kita sujud dengan lantai. Inna ya Allah wajahnya, nah kita tekan, itu sebagai bukti penghinaan diri kita. Jadi penghinaan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah. Kita berasal dari tanah, kita cium tanahnya, kita cium sajadahnya. Itu rukun sembahyang yang paling besar. 3 kali atau 7 kali atau 11 kali. Yaitu yang terlebih abdal. Orang yang sembahyang seorang atau imam yang reda makmumnya. Itu jangan dilanjutkan. Jadi untuk sholat sendirian abdalnya itu 11 kali. Itu abdalnya masalah fadilat. Bila imam jangan sepanjang-panjang kecuali makmum reda. Ada satu saja makmum nang kada reda. Berbahaya bagi imam. Jadi makanya antara imam dan makmum itu antara din, saling reda meredai. Dan si makmum jangan mentang-mentang mentang-mentang khusyuk, mentang-mentang bagus bacaan lalu menyepelekan imam. Kada boleh juga. Siapapun yang tampil di tempat peimaman itulah sudah yang terbaik bagi kita. In aradtum an tuzakku salatakum faqaddimu khiyarikum. Jika kamu ingin memperbaiki salat kalian, maka tampilkanlah imam yang terbaik. Itulah sudah yang terbaik. Kita tahu hutang jasa lawan imam. Jadi saling reda meredai. Kesalahan sedikit kita maklumi dan kita sangka baik. Jadi lanjutkan 11 kali paling sempurna. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar. Perpindahan rukun ke rukun itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Jadi kalau sholat maghrib itu ada 16 kali ada 16 kali takbir. Dari kita pertama takbiratul ihram sampai salam itu ada 16 kali takbir. Jadi perpindahan rukun ke rukun itu namanya takbir intiqal. Bagi imam di situ harus memasang niat, boleh menyaringkan takbir Allahu Akbar dengan niat berzikir, niat zikir dan memberitahu makmum bahwa kita pindah rukun. Namanya takbir intiqal, perpindahan. Jadi angkatkan kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul. Ini waktu Nabi Isra Mi'raj itu setiap langit itu Nabi melihat malaikat tuh ada yang qiyam terus mulai diciptakan sampai kiamat. Kada pernah berhenti qiyam. Ada yang ruku terus mulai diciptakan sampai kiamat. Ada yang tidak terus mulai diciptakan sampai kiamat. Kenapa ada melihat malaikat sujud? Di malaikat sujud mulai diciptakan kada pernah bangkit sujud. Di saat waktu Rasulullah liwat, Nabi liwat, malaikat yang dulu kada pernah bangkit sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Penghormatan terhadap Rasul, penghormatan terhadap Nabi. Padahal malaikat itu kada pernah sujud, kada pernah bangkit sujud. Belum pernah bangkit sujud mulai diciptakan sampai bertemu Rasulullah. Lalu sampai selesai Rasulullah munajat ke hadirat rububiyah sampai ke Syariful Aqlam,
komunikasi Allah dan Rasulullah, pulang turun, setelah turun Rasulullah sujud lagi malaikat sampai kiamat. Itulah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud yang pernah dilakukan oleh malaikat di saat waktu Nabi lewat di depan malaikat sujud. Jadi penghormatan terhadap Rasulullah malaikat. Itulah maknanya duduk antara dua sujud wajib, itu rukun fi'li. Wajib rukun sembahyang, rukun fi'li duduk antara dua sujud. Jadi sejarahnya kayak itu. Malaikat mulai diciptakan di langit itu sampai Nabi lewat belum pernah bangkit sujud. Pas Nabi lewat di depan malaikat lalu bangkit, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, penghormatan. Setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, turun sujud lagi kembali sampai hari kiamat. Panjangnya lamanya sujud malaikat sampai hari kiamat. Nyaman ya banyak, ada bini kada, berumah kada, makan kada, kada mikirkan kreditan, sujud hatarus itu. Tapi sujudnya malaikat yang sepanjang masa itulah paharat sujud kita nang sekilas tuh. Harat sujud kita nang sekilas, Allahu Akbar. 3 kali tasbih, 5, 7, 9, 11. Harat nang kita sujud sekilas itu. Kenapa? Karena kita sujud perintah. Kita sujud perintah, diperintahkan melaksanakan perintah, namanya takwa. Itulah konsekuensinya. Jadi konsekuensi terhadap pelaksanaan perintah adalah takwa. Bila sudah sampai ke derajat takwa, berarti semua kesulitan hidup kita akan dipermudah Allah. Semua beban pikulan hidup kita akan diberikan solusi oleh Allah. Artinya kayak aja beratnya masalah tidak mungkin tidak pecah, pasti pecah karena Allah memberikan jalan. Itulah orang takwa. Nah, jadi kita sujud meskipun sekilas, sepintas, tapi perintah malaikat tanpa diperintah. Jadi yang namanya kada diperintah itu terserah Allah ya. Nah diberikan pahala nak ada, nak diganjar nak ada, terserah Allah, karena tidak ada perintah. Nah, kita sujud karena perintah. Jadi subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, rendahkan diri kita. Bila kita cuma sekadar mengucapkan subhana rabbil a'la, maha tinggi Allah, tapi kita kadang mau merendahkan diri, belum diakui pengakuan kita. Jadi kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksiru doa fihi. Yang paling dekat manusia terhadap Allah adalah orang yang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Kesempatan kita meminta di dalam sujud. Kita beri pelajaran. Angkatkan kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri. Duduk atas kakimu yang kiri, jadi pantat kita letakkan di kaki sebelah kiri. Praktikakan masing-masing adalah sering kita lakukan waktu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud beda dengan duduk tawaruk iftiras. Ini dua aja, duduk iftiras lawan tawaruk. Kalau iftiras itu istirahat, duduk antara dua sujud namanya iftiras. Duduk tasyahud awal namanya iftiras. Adapun duduk tasyahud akhir namanya tawaruk. Kenapa perbedaan? Karena iftiras itu orang yang ingin berdiri untuk melanjutkan salat, itu iftiras. Adapun tawaruk
itu orang yang sudah ingin istirahat, tidak akan berdiri lagi. Tawarruk. Itu duduk Nabi di saat pertemuan dengan zat Allah. Duduk yang paling beradab, duduk yang paling berakhlak, suci pakaian, suci badan, suci tempat, suci hati, suci 7 anggota. Itu pertemuan komunikasi kita dengan Allah. Dirikan telapak kakimu yang kanan. Dirikan telapak kaki yang kanan. Kemudian duduki kaki yang kiri. Itu duduk antara 2 sujud. Dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu. Jadi kalau habis bangkit sujud, langsung tangan genggam sebelah kanan. Kalau tasyahud, kalau kada tasyahud ini ratakan antara lutut dan ujung jari. Jangan kayak ini tangannya ratakan antara ujung lutut dengan ujung jari. Jangan bergenggam kayak ini. Itu baik kalau kita renungkan perintah makanya memeratakan lutut dengan jari. Ini kaki belat nih. Kaki belat ini kaki belat. Jadi kalau kekayaan kita seperempat dunia aja kalah. Besian harta seperempat dunia dengan kita letakkan ini masih harat ini. Bila tasyahud awal bangkit meletakkan ini langsung bergenggam. Jadi kiblat matanya sudah pindah ke sini. Kiblat matanya arahkan ke telunjuk tangan kita. Cuma ini karena duduk antara 2 sujud lah, ini bakal sujud lagi. Ada 8 proposal yang kita ajukan di saat duduk antara 2 sujud. Baca olehmu pertama, Rabbi ghfirli. Itu proposal pertama. Kalau dikonsep pakan balah Rabbi ghfirli ini, saya ini ada tabalnya, lembaran kayak kertas tuh. Jadi Rabbi ghfirli, dosa kita ajukan lawan Tuhan nih. Ampunilah dosaku, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mulut, dosa di tangan, dosa kaki, dan dosa perasaan, dosa di hayalan. Kalau di konsep kada muat kertas sain lambarnya. Itu proposal kita ajukan. Cuma kita anggap remeh, kita anggap sepele lah. Rabbil firli, apa artinya? Ampunilah dosaku, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Bila Rab itu ujungnya Tuhan maknanya. Itu biasanya kalau Allah menyeru kepada orang yang beriman, pasti di ujungnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Allah ujungnya. Tapi kalau Allah menyeru kepada manusia, ujungnya Rabb. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu ujungnya Rabb. Jadi Rabb itu Tuhan. Tidak disebut Allah, tapi kalau orang beriman langsung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ujungnya pasti Allah. Di sini Rabb, tauhid sesembahan. Tauhid sesembahan. Proposal pertama, Rabbi firli, ampunilah dosaku. Tahulah kita dosanya. Kita tahu karena dosa itu termasuk abstrak, kada kelihatan. Cuma ditutup Allah, kada dinampakkan.
Itu proposal pertama. Yang kedua, warhamni, rahmatilah, rahmatilah aku, sayangilah aku. Itu sama tandanya, jangan dibukukan kayak Quran ada. Kemudian warzuqni, yang ketiga, proposal yang ketiga, berilah aku rizki. Rizki bukan sekadar materi lah, bukan sekadar benda, uang, beras, tapi yang namanya rizki, kesehatan rizki, ketenangan rizki, ketentraman rizki, akur dalam rumah tangga rizki, lawan jiran akur rizki. Jadi rizki itu banyak, cuma diberikan simbol rizki aja. Ini proposal yang keempat. Yang kelima, warfa'ni, angkatkan derajatku, angkatkan harga diriku. Biasanya kalau orang tawadu merendahkan diri, akan diangkat Allah derajat kita. Orang sombong akan dihantarkan oleh Allah Ta'ala harga diri kita. Jadi warzuqni, berilah rezeki. Yang keempat, 1, 2, 3 lah. Nah keempat, wajburni. Nah tinggal wajburni. Wajburni ini nang kesalahan kita nang sudah hilang. Itu kadang-kadang kalau Allah ingin mengungkap kembali lembaran-lembaran hitam kita, lembaran-lembaran masa kelam kita, itu kita kada bahagia lagi. Kada bahagia lagi kalau dibuka Allah sedikit saja keaiban kita. Jadi tutupi dan jangan dibuka-buka, jangan diungkit-ungkit lagi. Warfa'ni, angkatkan derajatku. Wahdini, tunjukilah jalanku, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Bila ke kiri tolong luruskan, bila ke kanan luruskan. Wa'afini, dan afiatakan, sehatakan zahir batin, penyakit segala macam penyakit, penyakit zahir, penyakit batin. Wa'fu anni, dan ujungnya tutup, maafi kesalahanku. Inilah 8 proposal yang kita anggap sepele, padahal itu luar biasa besarnya. Dan Allah di saat waktu itu sedang memperhatikan hati kita di saat kita pengikraran. Pertama minta ampun, kedua minta rahmat, ketiga minta rezeki, keempat minta tutupiakan, kelima minta angkatkan derajat, keenam minta petunjuk, dan ketujuh minta kesehatan, dan kedelapan minta maaf. Pas posisi duduknya. Jadi posisi duduknya, suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci hati, bersih hati, kita tunduk di hadapan Allah, bersih, semuanya dikabulkan Allah. Ini jangan kita percepat bacaannya lah. Ini ada duit dumpil bacaan ini, tak dumpil-dumpil, tak halang-halang, tak bujur-bujur, tak sipak-sipak. Rabbi biru rahmat wajib apa nama rezeki wajib maafin wan. Kada batu maninah lagi. Malah Tuhan lah. Hendak meminta tapi kayak itu. Ini harap benar Pak. Kita baca dengan perasaan, kita baca, kita nikmati bacaan kita hayati bacaan kita. Yang kembali kita, kalau Rabbi firli, nah, seandainya dikonsep dosa kita kada muat masjid nih Pak. Sama warhamni, kalau Allah kada merahmati kita, kada menyayangi kita, hina terus kita berkakalan hina. Ini pun juga seandainya dikonsep lah, lambaran Quran to kalah. Warzuqni, rezeki, wajburni, warfa'ni, semuanya 8 macam proposal yang kita pinta. Ini saja nang kabul Pak. Selamat dunia akhirat sudah. Kita bacain perasaan lah, perasaan kita hayati, kita nikmati. Rabbi firli warhamni
warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Ini sama bacaan seluruh dunia nih Pak. Seluruh dunia bacaannya cuma ini, duduk antar dua sujud. Kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama. 2 kali sujud nih lah. Ini kalau malaikat kada bawa bangkitan lagi nih. Mbak sujud yang kedua nih. Setelah itu bangkit, duduk istirahat. Nah, duduk istirahat pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiringi akan dia tasyahud. Setelah itu maka bangkit, engkau berdiri betul. Jadi duduk istirahat, jangan kita langsung berdiri. Bangkit sujud yang kedua nih lah. Bangkit sujud yang kedua. Bangkit hendak berdiri, jangan berdiri langsung. Istirahat dulu duduk. Anyar naik berdiri. Itu 4 binatang yang dilarang oleh Nabi dalam salat. Jangan meniru binatang 4 ini Nabi. Pertama binatang anjing. Binatang anjing itu sujudnya ini belapak. Ini kayak anjing, kada boleh sujudnya. Jadi harus tak angkat dari ini, jangan karena lambung. Itulah peletakan tangan yang benar. Bila kita belapak kayak ini, itu namanya anjing. Sama duduk, juga kayaknya duduk tasyahud antara 2 sujud. Nah kayak ini. Naik duduk anjing juga. Ada boleh. Jadi duduknya harus di kaki kiri lah, di kaki kiri, kemudian angkat kaki kanan. Jangan duduk di lantai waktu duduk antara 2 sujud tuh duduknya anjing kan. Makruh. Satu nang kada diberikan Nabi kayak binatang anjing. Yang kedua kayak binatang unta. Binatang unta bangkit dari sujud langsung kada beristirahat. Kayak inilah untuk doakan. Allahu Akbar. Ini unta. Jadi harusnya duduk istirahat dulu. Allah. Itu namanya. Duduk istirahat dulu. Dirinya langsung untuk makmum lah. Kalau untuk makmum langsung makruh. Kalau imam kada. Imam disuruh percepat. Untuk makmum beristirahat duduk. Itu unta. Binatang yang ketiga, binatang ayam mematuk. Binatang ayam matuk umpan. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, apa yang dibacanya? Jajakan 110. Berdebu sian. Nah, apa yang dibaca? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. 4 rakaat sudah, kita belum serakaatnya, 4 rakaat sudah. Itu binatang ayam mematuk. Kada boleh. Tak tok tak. Batumaninah lah. Batumaninah kita di depan Allah beradab. Dikit lagi lah, belum juga isya. Ini nang diijazahkan jurang sembahyang beijazah nih. Anunya kaifiatnya duduknya kayak apa, berdirinya kayak apa, iktidalnya bagaimana, itu harus diketahui oleh guru. Jadi guru yang akan bertanggung jawabkan. Jadi duduk istirahat pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiringi akan dia tasyahud. Kada bakal membaca tasyahud, cuma bakal naik. Istirahat dulu. Setelah itu maka bangkit, engkau berdiri betul. Habis duduk istirahat, naik pulang berdiri betul. Serta mengucap Allahu Akbar.
Itulah intiqalnya, takbir intiqalnya. Jadi kalau kita Rabbi firli duduk antara dua sujud ataupun sujud, itu sempurnakan sujudnya. Allahu Akbar, sempurnakan dulu sujudnya. Nah, 7 anggota nih, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 perut, jari kaki. Jadi nang banyak tahilap di jari kaki. Jari kaki itu Syafi'i beliau termasuk rukun sujud. Rukun sujud lah jari nih. Minimal sabilah jari ataupun ketiganya itu yang paling bagus. Tagakakan. Kecuali nang buruk kokoan. Memang uzur lah. Ada kokonya buruk, ada kok dilipat-lipat gitu. Bila sehat saja kita letakkan perut, jari kaki lah. Apa di sujud kedua kadang-kadang nalengah. Di sujud kedua masa kali mempraktikkan lagi lah, karena ini termasuk fardu ain. Di saat sujud ininya rapatakan, jangan kayak ini, rapatakan kayak ini. Nah kemudian Allahu Akbar, jaga sujud kedua. Sujud kedua perhatikan kadang-kadang bisa tagenan. Nah, atau kayak ini, angkat pulang. Bilanya bajuntai, anunya, nang dikaitakannya di sininya batal, sujudnya batal. Jadi kalau ada kita nahi munkar di masjid lah, amar ma'ruf nahi munkar, ada saudara kita nang kebetulan sujudnya nang bajuntai kadang-kadang perut jarinya, tolong tagurakan, berikan petunjuk nang sebaik-baiknya, nang sekira jangan tersinggung, karena termasuk amar ma'ruf di masjid. Jadi rapatakan, bila sudah sujud rapatakan jari kanan dan kiri, rapatakan. Itu membantu rapat itu membantu kalau ada nang sembahyang kada baca celana pendek, apa kelihatan auratnya. Jadi sunat dilanjutkan akan takbiratul ihrami. Takbir itu hingga pertengahan berdiri atas kata Imam Al-Ghazali, atau hingga berdiri betul atas yang muktamad pada fuqaha. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti yang pada rakaat yang pertama. Demikianlah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa thayyiban wasi'an bi rabbikal qalb wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.